Sinkronisasi sistem terdistribusi. Definisi: sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Dan yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi clock. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama. Yang pertama, dalam pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resource. Kemudian yang kedua, dalam pengurutan kejadian. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan clock tersebar. Sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau Universal Coordinate Time atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun menggunakan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Algoritma Laporte. Menurut Laporte, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Yang pertama, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Yang kedua, bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima WiFi sehingga dapat berfungsi sebagai time server, secara periodik setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Yang kedua, algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Yang ketiga, algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi, cara kerja dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap. Yang keempat, sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP, Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perlambatan yang diketahui, digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Kemudian penggunaan clock sinkron. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terbaru ini saja yang salah satu teknologi enabling-nya adalah internet. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Atmos One Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan time untuk setiap koneksi. Server menyimpan time tertentu ke dalam table. Bila ada pesan masuk dengan time yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Yang kedua, konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi manual exclusion
ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke crystal region. Setiap proses yang ingin meminta mutlak mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan relasi ke koordinator dan menunjukkan eksekusinya. Algoritma terbesar. Kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak ditoleransi dalam sistem terbesar, sehingga para peneliti mengembangkan berbagai algoritma manual occlusion tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses, waktu terkininya. Algoritma token ring. Di sini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar B. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Perbandingan algoritma terbesar, dan token ring. Algoritma terpusat paling mudah dan efisien dibandingkan kedua algoritma lainnya. Hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritis: request, grant, dan release. Algoritma terbesar paling sensitif terhadap kejadian crash. Contohnya seperti pada gambar yang di bawah. Algoritma pemilihan. Banyak algoritma tersebar membutuhkan sebuah proses yang berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sequencer, atau pelaksanaan fungsi khusus lain. Beberapa contoh seperti koordinator pada algoritma mutual occlusion terpusat. Bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusi hanya dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru di host yang lain. Algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut algoritma pemilihan. Algoritma Bali. Bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Proses P menggandakan pemilihan sebagai berikut. P mengirim pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. Bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan ini dan menjadi koordinator. Kemudian yang ketiga, bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebutlah yang akan mengambil alih proses pemilihan pekerjaan. Proses P sendiri selesai di sini. Algoritma ring. Algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Sekian dari saya dan terima kasih.